masih istri aku, Bu. Aku udah merasa cukup bersalah menganggap dia meninggal, padahal dia sebenarnya masih hidup. Karina sudah mulai tahu kalau sebenarnya istri pertama yang dicintai Radit masih hidup, sehingga Karina merana dan menderita ketika tahu kenyataan tersebut. Biarpun begitu, Karina masih belum tahu siapa wanita yang sebenarnya menjadi istri pertama Radit. Berikutnya, Ranti masih terus melakukan kejahatan untuk melampiaskan sifat iri hati dan cemburu butanya terhadap Mirza. Namun, kejahatan Ranti tidak akan bisa menang. Justru sebaliknya, menjadi senjata makan tuan alias bumerang buat hidupnya sendiri di kemudian hari. Dan itulah yang bisa disebut karma buat Ranti karena suka merebut sesuatu yang bukan haknya, atau dengan kata lain nekat menghalalkan cara untuk memiliki hati Reza yang pada dasarnya tidak berjodoh. Istri pertama suami saya masih ada, masih hidup. Istri pertama Bang Radit yang belum meninggal itu sebenarnya aku. Episode sebelumnya, kemungkinan Karina gagal mencari kepastian ketika mengetahui ada sebuah barang mencurigakan di mobil Radit yang sempat dia lihat, sehingga dirinya belum sempat memeriksa atau mengambilnya. Maka dari situlah Radit yang akan mengamankan terlebih dahulu sebelum Karina mencurigai. Hingga pada akhirnya nanti Radit merasa kalau rahasianya masih aman tentang istri pertama. Selanjutnya Radit akan melanjutkan rencana untuk memberikan perhiasan tersebut kepada Mirza sebagai kado ulang tahunnya. Nah, dari adegan pertemuan Mirza dan Radit sepertinya berada di sebuah restoran dalam suasana malam hari. Entah apa yang terjadi waktu itu, namun sepertinya Mirza terpaksa menemui Radit ketika di restoran. Bahkan wajah Mirza kelihatan sedih sekaligus mencoba menghindar ketika Radit mulai agresif untuk mendekati. Itu artinya Radit masih mencoba memaksa untuk bisa meluluhkan hati Mirza yang sebenarnya sudah hancur, sehingga pertemuan mereka berdua terasa garing dan tidak ada kebahagiaan sama sekali, sebagai pertanda antara Radit dan Mirza tidak akan bisa bersatu lagi sebagai pasangan suami istri. Bahkan solusi terbaiknya adalah mereka akan bercerai untuk mengakhiri penderitaan masing-masing. Mirza akan tetap menderita jika melanjutkan hubungan bersama Radit. Begitu pula sebaliknya, Radit juga menderita karena selalu membuat kebohongan di dalam keluarga Pramana dan juga Karina. Radit nampak percaya diri dengan kado yang dia bawa untuk hadiah ulang tahun Mirza. Radit berharap kalau kalung yang dia berikan bisa diterima dengan baik dan bisa membuat Mirza bahagia. Namun kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Justru Mirza makin benci dan sakit hati, bahkan kemungkinan besar akan menolak kado perhiasan dari Radit. Semakin Radit memaksa, maka Mirza akan semakin menghindar. Hingga pada akhirnya nanti ketika Radit membuka kado dan ingin memakaikan di leher Mirza, maka Mirza tidak akan pernah mau menerimanya. Alih-alih ingin membahagiakan dengan segala cara yang digunakan. Namun pada kenyataannya, kehadiran Radit menemui Mirza justru makin membuat penderitaan bertambah besar. Karena untuk saat ini hanya satu yang harus dilakukan Radit untuk bisa membuat Mirza bahagia, yaitu ketika dirinya mau melepaskan Mirza dengan cara bercerai secara resmi di pengadilan agama. Rencana Mirza sebenarnya adalah ingin resmi cerai dari Radit tanpa harus diketahui oleh Karina. Namun pada kenyataannya nanti justru Karina yang mulai tahu terlebih dahulu hubungan antara Radit dan Mirza yang sebenarnya. Maka dari situlah yang makin membuat tegang alur cerita berikutnya. Aku nggak rela kalau kamu lama-lama jadi jatuh cinta sama Mirza. Tapi saya nggak akan tinggal diam. Ngapain Mas Radit sama Mirza? Episode selanjutnya, Radit akan berdebat dengan Nurma ketika di depan rumah. Dari perdebatan tersebut, mereka menyinggung masalah istri pertama yang sebenarnya masih hidup. Secara bersamaan ada Karina yang mulai penasaran hingga mengendap mendekati untuk bisa mendengar pembicaraan.
Hingga Karina mulai tahu kenyataan kalau ternyata istri pertama Radit sebenarnya belum meninggal alias masih hidup. Nah, dari situlah Karina sangat menderita hingga shock setelah tahu kebenaran tersebut. Sebab Karina tahu kalau Radit masih belum bisa move on dari istri pertama yang sebelumnya dianggap sudah meninggal. Jadi Karina sudah mulai tahu kebohongan Radit tentang istri pertama yang sebelumnya diinformasikan sudah tiada. Nah, karena bersedih dan sangat menderita, maka tidak ada yang bisa Karina lakukan saat ini kecuali menemui Mirsa untuk bercerita. Hal itu karena Karina merasa nyaman dan tenang ketika curhat sama Mirsa masalah rumah tangga yang dihadapi, tanpa Karina sadari sebelumnya kalau Mirsa yang selama ini sebagai tempat curhat justru seorang wanita yang sebenarnya sebagai istri pertama suaminya. Itu artinya posisi Mirsa terjebak dengan situasi dan kondisi yang sulit masalah perasaan. Sebaliknya, Karina sebagai korban dari keegoisan perasaan Radit yang masih sangat mencintai Mirsa. Adegan lain setelah Karina curhat sama Mirsa, maka hatinya bisa sedikit tenang sehingga akan melanjutkan misi untuk mencari tahu dan menyelidiki sendiri secara diam-diam siapa sebenarnya istri pertama Radit yang masih hidup dan dirahasiakan. Nah, di saat Karina mencoba menyelidiki secara diam-diam, di saat itu pula dirinya akan kaget ketika melihat Radit bertemu Mirsa di depan restoran tempat pertemuan. Sebenarnya apa yang dilihat Karina adalah sebuah jawaban dari rasa penasaran yang dia alami. Namun sayangnya ketika nanti Karina bertanya kepada Mirsa atau Radit, ternyata tidak menemukan jawaban pasti. Sebab Radit akan tetap berbohong. Sebaliknya Mirsa juga tidak berani bilang jujur karena takut jika sakit jantung Karina kambuh. Jadi peran Mirsa dan Reza masih tertipu dengan kebohongan Radit tentang kondisi kesehatan Karina. Sebenarnya Karina itu sehat dan baik-baik saja. Namun Radit sengaja menipu supaya rahasia tidak dibongkar oleh Reza atau Mirsa secara langsung kepada Karina. Maka dari situlah menjadi alasan satu-satunya Mirsa dan Reza yang terpaksa ikut membohongi Karina masalah Radit. Adegan lain tak kalah seru dan menegangkan adalah peran Ranti mulai berulah lagi setelah sebelumnya kejahatan masih aman. Bahkan untuk kali ini kejahatan Ranti makin menjadi-jadi karena rasa cemburu di hati semakin besar. Secara tak sengaja, Ranti melihat Reza berada di ruangan OB tempat Mirsa sedang beraktivitas. Sebenarnya yang mendekati Mirsa adalah Reza terlebih dahulu. Namun Ranti tetap menyalahkan Mirsa dan dijadikan sasaran untuk melampiaskan rasa cemburu serta sakit hatinya. Hingga endingnya semua yang didapat Mirsa atas pemberian Reza akan direbut, dirusak, bahkan dihancurkan oleh Ranti. Termasuk salah satunya di adegan sebelumnya itu Ranti sempat menghancurkan vas bunga pemberian Reza kepada Mirsa. Selanjutnya Ranti juga merusak gaun Mirsa dengan cara dirobek-robek. Dan kali ini Ranti juga akan merebut sesuatu dari Mirsa yang diduga pemberian Reza ketika di kantor. Jadi, apa yang dimiliki Mirsa atas pemberian Reza? Maka Ranti merasa tak terima. Hal itu karena Ranti punya sifat iri hati dan dengki hingga ingin menang dari Mirza untuk mendapatkan hati Reza. Biarpun begitu, kejahatan Ranti yang ingin menang sendiri justru akan menjadi bumerang. Sebab Ranti merampas sesuatu yang sebenarnya bukan haknya. Selain itu Ranti juga tidak akan bisa mendapatkan Reza yang bukan jodohnya. Sebaliknya Ranti tidak akan bisa memiliki hati Mirsa yang sudah menyatu di dalam hati Aurel. Untuk saat ini Ranti berhasil menipu Aurel untuk mendapatkan Reza. Namun suatu saat nanti ketika Aurel sudah merasakan kasih sayang dari Mirsa saat pertemuan, maka Aurel akan lebih sayang dan memilih Mirsa untuk menjadi ibu sambungnya daripada Ranti. Nah, itulah sebuah ending dari jalan cerita yang sebenarnya. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.